Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Saya selalu katakan saudara-saudara, setiap kali kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, berkat itu luar biasa. Berkat segalanya saudara-saudara. Banyak pergumulan saudara, banyak pergumulan kita. Banyak sakit derita yang kita derita di dunia ini. Tetapi saya percaya saudara-saudara, Tuhan selalu pasti menolong kita. Hari ini saya akan lanjutkan pelajaran kita. Bagaimanakah yang dimaksud dengan ayat Kolose 2 ayat 16 dan 17. Kemarin sudah saya singgung saudara, tetapi saya kembangkan ayat ini. Kemarin saya sudah singgung bagaimana yang disebutkan. Saya baca kembali saudara. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dan apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Sering sekali kita baca ayat ini saudara, untuk mengatakan, oh hukum Taurat sudah dihapuskan, oh makanan dan minuman sudah dihapuskan, oh hari Sabat sudah dihapuskan, oh bulan baru sudah dihapuskan. Maksudnya tahun-tahun baru saudara ya, seperti di sini. Memang ini kalau kita baca konteksnya adalah hari raya orang Yahudi saudara. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kolose, karena di jemaat atau di gereja Kolose itu dipermasalahkan ini saudara. Termasuk masalah sunat juga itu dipermasalahkan. Sunat itu kan menjadi budaya bagi orang Yahudi. Setiap orang yang disunat maka dia berhak masuk kepada golongan orang Yahudi. Tapi kalau dia nggak disunat, oh dia bukan orang kita. Nah, walaupun kemudian Paulus saudara-saudara kembangkan, sunat yang paling penting adalah sunat hati katanya ya, pikiran kita. Buanglah hal-hal yang kotor dari pikiran kita. Bukan soal sunat ya, kata saudara-saudara ya, sunat fisik saat ini misalnya bagi laki-laki memotong apa? Kulit katan daripada alat kelamin misalnya saudara-saudara ya. Bukan begitu. Nah, itu sebabnya pada waktu kita membaca Kolose 2 ayat yang ke-16 dan 17 harus jelas sebagai umat Tuhan. Karena engkau sudah diselamatkan saudara. Kalau engkau sudah diselamatkan, apa yang engkau akan turuti? Perintahnya. Kembali saudara saya katakan, kalau engkau sudah menerima Yesus, bukan berarti engkau diam begini saja ya. Mau suka-suka aku apa mau di dunia ini. Kalau aku juga mau berbohong, suka akulah. Kalau aku mau berzina juga suka akulah. Kalau aku juga nggak mau beribadah, suka akulah. Suka-suka akulah, kapan aja aku mau beribadah gitu. Suka-suka akulah. Wah, bisa payah kita saudara. Orang yang sudah menerima keselamatan dari Yesus, ya orangnya pasti disiplin. Orangnya pasti beriman. Kalau dia beriman, pasti ditunjukkan kelakuannya, sifat dan tingkah lakunya. Semuanya melalui apa? Perbuatan yang baik. Tentu apa yang tertulis di dalam firman. Di dalam firman Tuhan seperti ini. Nah saudara-saudara, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengerti sejauh ini. Coba saya katakan saudara, makanan dan minuman ini masuk di dalam konteks hari raya orang Yahudi. Saya mau katakan kepada saudara, ada 7 hari raya orang Yahudi. Misalnya saudara lihat ada hari raya Pentakosta. Nah, setiap hari raya Pentakosta, saudara, kalau mereka ketemu setiap hari raya orang Yahudi dulu, saudara, maka hari-hari itu menjadi Sabat bagi mereka. Menjadi Sabat. Apa artinya Sabat, saudara-saudara? Berhenti. Itu artinya Sabat. Jadi kalau misalnya tiba mereka di hari Pentakosta, itu mereka tidak melaksanakan pekerjaannya, saudara, berhenti.
Jadi setiap hari raya mereka itu berhenti Sabat ya bagi kita hari ini gitu ya. Kemudian yang kedua saudara, hari raya apa? Paskah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah ikuti tentang Paskah secara kalender ya dunia gitu ya, dunia Kristen. Nah saudara-saudara, kalau kita tiba kepada hari raya Paskah, maka kemudian di saat Paskah itu mereka tidak boleh melaksanakan pekerjaan yang lain. Di situ harus menjadi Sabat. Sabat maksudnya berhenti. Siap dilanjutkan di hari raya Paskah, maka dilanjutkan kepada hari raya Roti tidak beragi. Itu saudara harus kuasai sebagai anak-anak atau umat Tuhan. Nah, kenapa hari raya roti beragi? Siapa ini? Ini kan tentang Yesus juga semuanya ini. Ya, kalau dihubungkan ke perjanjian baru juga ya, akulah roti hidup katanya. Kita boleh baca itu dalam Yohanes 6 ayat 35 ke atas saudara ya. Yesus disebut roti hidup. Nah, jadi kalau kita makan itu, maka tubuh Yesus bersatu dengan kita secara rohani. Nah, kemudian hari raya buah sulung, itu kebangkitan Yesus. Jadi berturut-turut ini saudara. Ya, itu kebangkitan Yesus. Nah, baru nanti dilanjutkan hari raya peniupan serunai atau sangkakala saudara. Kalau zaman dulu hari raya orang Israel ini saudara-saudara, kalau sudah ditiup misalnya apakah dari tanduk, apakah dari bambu misalnya, alat tertentu dibuat. Lalu kalau sudah ditiupkan saudara, ada dua zaman dulu saudara. Fungsi yang terbesar pertama adalah membuat berkumpul bangsa ini, karena bangsa ini kan banyak. Setelah mereka berkumpul dalam satu tempat, baru dilaksanakan satu pengumuman, instruksi. Ya, instruksi tentu dulu adalah Musa, Harun, Miriam, kemudian Joshua. Kemudian yang kedua saudara, kalau ditiupkan serunai itu, maka itulah untuk perang. Itulah zaman Israel zaman dulu ya, perang, siap-siap berperang. Musuh sudah datang. Jadi itu pemberitahuan saudara-saudara. Nah, hari raya peniupan serunai sangka juga pemberitahuan, artinya siap-siap berperang, siap-siap mendengarkan pengumuman. Itu kalau secara fisiknya di perjanjian lama. Tapi secara hari rayanya ini, hari raya peniupan, siap-siap. Karena setelah mereka berkumpul dalam satu lingkaran ini, suku ini sampai 12 suku, lalu kemudian dikelilingi itulah itu kemah induk. Di kemah induk ini ada namanya Ka'bah, yang ada halaman, bilik yang suci, bilik yang maha suci. Nah, setelah mereka berkumpul semua saudara, baru dilanjutkan hari raya berikutnya. Itulah hari raya Grafira, pendamaian, atonement disebutkan di dalam buku Imamat. Artinya saudara-saudara, kalau sudah tiba kepada hari raya pendamaian, artinya imam besar akan masuk ke dalam Ka'bah, lalu membersihkan Ka'bah. Jadi kalau dosa-dosa umat Tuhan tidak diterima di sini, dan dosa imam juga tidak diterima di sini, maka imam itu mati di Ka'bah saudara. Jadi mereka berkumpul semua untuk menyaksikan itu. Barulah muncul hari raya Grafira. Dan kemudian muncul nanti hari raya Kemah namanya. Hari raya Kemah itu bangsa Israel memperingati, karena mereka waktu keluar dari tanah Mesir berkemah-kemah saudara-saudara ya. Pondok-pondok dedaunan dibuat. Itu merujuk saudara bahwa setelah kita menerima pengampunan ini nanti, maka kita akan tiba di dalam satu kemah. Itulah kerajaan sorgawi saudara. Sebenarnya begitu pengertiannya. Nah, semua hari raya yang 7 ini ketika tiba bagi orang Yahudi, itu semua Sabat saudara. Berhenti, tidak boleh melakukan pekerjaan. Saudara boleh baca di dalam Imamat pasal 23. Di sana saya sebutkan yang barusan, yang 7 hari raya bangsa Yahudi. Saudara boleh lihat di Imamat pasal 23. Saya tidak baca secara letterlet di sini. Tapi kalau saudara ingin tahu, baca Imamat 23. Saudara temukan 7 hari raya di sana. Nah, kalau begitu saudara-saudara, kalau misalnya disebutkan di Kolose pasal yang kedua ayat 16 dan 17, dia sebutkan begini. Makanan dan minuman mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Saya cek dulu terjemahan yang lain saudara ya. Saya cek saja satu terjemahan yang lain, misalnya King James Version. Saya baca King James Version saudara. Dia bilang begini, let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect
holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Ini Sabbath days, saudara. Days, hari-hari. Itu digunakan di sini, saudara. Nah, maka kalau kita ketemu dengan apa? Hari raya ini, hari raya ini, hari raya ini, semua itu menjadi Sabat bagi orang Yahudi dan tidak boleh bekerja. Saudara-saudara, inilah yang digenapi Tuhan Yesus di kayu salib. Itu menurut rekomendasi Kolose 2 ayat 17. Semua itu wujudnya adalah Yesus. Ya, hari raya Paskah wujudnya Yesus. Hari raya Pentakosta kemudian itu telah digenapi. Hari raya Pondok Daun, hari raya semuanya, saudara-saudara. Artinya ini supaya kita jangan keliru. Makanan dan minuman saudara baca di Imamat 23 itu, saudara, dengan bilangan pasal 9, saudara, di sana dihubungkan semua hari raya bahwa ketika mereka memasuki hari raya Paskah, mereka harus apa? Buat makanannya, buat minumannya, makan sayur pahit lagi di situ, saudara. Kalau saudara baca bagaimana pelaksanaan Paskah yang pertama di Mesir, saudara lihatlah melalui Keluaran pasal yang ke-12. Bagaimana makan sayur pahit di sana, bagaimana meminumnya di sana. Jadi makan sayur pahit itu pun buru-buru, saudara-saudara, karena sebentar lagi kita mau keluar ini apa? Dari tanah Mesir ini. Jadi bukan urusan haram dan halal di sini, saudara. Tapi sering ada banyak umat Tuhan yang lain. Oh, inilah ayatnya, sehingga saat ini kita tidak perlu lagi membicarakan soal haram dan apa? Halal. Oh, inilah ayatnya, sehingga saat ini kita tidak perlu lagi memelihara hari Sabat. Oh, salah, saudara. Sabat yang dimaksudkan di sini dalam konteks Sabat hari raya. Tapi kalau Sabat siklus mingguan yang sebelum ada hukum Taurat, yang sebelum ada Musa, itu sudah ada di penciptaan. Di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. 6 hari lamanya Allah bekerja, lalu hari yang ke-7 dia berhenti. Jadi bukan hari Sabat mingguan di mana Tuhan anjurkan beribadah yang sudah dihapuskan berdasarkan ayat ini, yang sudah digenapi. Bukan, saudara, tapi adalah sabat-sabat dalam konteks hari raya orang Yahudi. Yang itu semua adalah wujudnya Kristus. Itu sebabnya saat ini, saudara-saudara, kita tidak misalnya buat, lalu kita buat lagi upacara yang khusus seperti orang Yahudi zaman dulu. Panen buah sulung misalnya gitu ya. Oh, gak begitu, saudara. Nah, sehingga dengan demikian kita sebagai umat Tuhan paham ini ya, mudah sebenarnya dimengerti. Oh, itu maksudnya. Sehingga kita nggak harus berdebat, bicara firman Tuhan. Ada orang katakan, itu kan organisasimu katanya. Oh, itu kan peraturan gerejamu katanya kan. Itu kan peraturan yang kau buat di dalam organisasi gerejamu. Itu kan doktrinmu. Ada banyak orang buat ini. Oh, tidak. Jadi saudara, kita sebagai umat Tuhan harus bawa doktrin hanya satu. Doktrin Alkitab. Doktrin firman Tuhan. Hanya ini. Kalaupun ada banyak kita saat ini denominasi, saudara-saudara, yang selalu datang kepada Tuhan melalui cara-caranya sendiri, maka mari kita lihat mana denominasi-denominasi ini yang lebih banyak doktrinnya sesuai ke sini. Ini, saudara, Alkitab. Karena ada banyak juga melenceng, saudara. Tapi ada juga yang apa? Benar. Ya, tentang baptisan misalnya, saudara, gitu ya. Tentang haram dan halal, tentang hari Sabat, tentang upacara, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebutkan di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Sehingga jangan sampai nanti kita katakan, wah, ada saat ini orang yang memelihara hari Sabat. Orang itu berarti orang Yahudi Ortodoks misalnya. Oh, enggak. Mereka mengikut firman Tuhan di sini gitu. Oh, tapi ada juga di sini itu wujudnya Kristus. Maka harus kita lihat konteks. Oh, hari raya. Ternyata bukan hanya siklus mingguan adalah hari Sabat, tetapi setiap ketemu hari raya bangsa Yahudi itu, maka mereka Sabat, artinya berhenti, tidak melakukan apa? Pekerjaan dan sebagainya. Itulah yang dialami oleh nenek moyang kita waktu itu zaman Israel.
Tapi di saat Paulus memberitakan Injil secara khusus kepada jemaat Kolose yang kita lihat hari ini dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17, dia mulai jabarkan dan dia jelaskan bahwa sebenarnya ini, gitu ya, supaya jangan keliru. Saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara pendengar kami, dimanapun berada pada saat ini, saudara yang menyaksikan daripada tayangan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, baca berulang-ulang. Baca kalimat firman Tuhan berulang-ulang. Bandingkan terjemahan yang satu dengan terjemahan yang lain. Bandingkan buku yang satu dengan buku yang lain. Maksudnya Kejadiankah, Keluarankah, Imamatkah, Bilangankah, Ulangankah, dan lain sebagainya. Bandingkan saudara. Bandingkan perjanjian lama, bandingkan ke perjanjian baru. Kita sebagai umat Tuhan tidak akan pernah keliru, ya, sesat, kalau sudah kita buat firman Tuhan ini benteng kehidupan kita. Saya berdoa kepada saudara-saudara, engkau terus diberkati, engkau terus dikuatkan, pengetahuanmu tentang firman Tuhan bertambah-tambah, imanmu bertumbuh, dan orang yang benar akan diselamatkan oleh imannya. Saudara-saudara, kiranya ini menjadi berkat bagi saudara dimanapun engkau berada pada saat ini, adalah doa dan harapan saya. Haleluya. Amin.